Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep Froebel pada konsep dasar perkembangan anak usia dini. Konsep dasar anak usia dini disusun oleh Maya Anggraini sebagai tugas kuliah konsep dasar anak usia dini. Konsep Froebel dan implementasinya pada perkembangan dan pendidikan anak usia dini. Froebel percaya bahwa anak-anak berkembang secara alami melalui aktivitas bermain yang terstruktur, sehingga pendidikan harus menyesuaikan dengan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Ia menciptakan berbagai media pembelajaran konkret seperti kubus dan bola untuk melatih motorik dan kreativitas anak, serta mengembangkan 3 prinsip utama, yaitu permainan, the gift, kegiatan kerja atau the occupation, dan permainan ibu, the mother plays, sebagai bagian dari model pembelajaran anak usia dini yang berpusat pada anak. Metode Froebel ada 5 langkah. Metode pembelajaran Froebel, konsep Froebel pada anak usia dini, kelebihan dan kekurangan konsep Froebel, contoh kegiatan yang menggunakan konsep Froebel, serta contoh penerapan konsep Froebel di sekolah pada kegiatan pembelajaran sehari-hari, khususnya di lembaga tempat saya mengajar. Metode pembelajaran Froebel. Pertama, metode pembelajaran Froebel menekankan pada permainan sebagai sarana utama dalam proses belajar anak usia dini. Yang kedua, metode pembelajaran Froebel bertujuan untuk mengembangkan potensi kreatif, kemandirian, dan perkembangan holistik secara alami dan menyenangkan. Konsep Froebel pada anak usia dini. Froebel memiliki 3 ide utama pada pendidikan anak usia dini, yaitu pertama, kesatuan penciptaan, kedua, menghormati anak sebagai individu, yang ketiga, bermain sebagai sarana utama pembelajaran. Froebel percaya bahwa anak-anak belajar paling baik melalui aktivitas mandiri, eksplorasi, dan bermain dalam lingkungan yang mendukung. Konsep Froebel mempunyai 3 inti, yaitu pertama, bermain sebagai sarana ekspresi alami. Contohnya, bermain menyusun balok-balok kayu. Yang kedua, bermain sebagai aktivitas mandiri. Contohnya, membuat kerajinan tangan sederhana seperti merajut, menjahit, meronce. Yang ketiga, bermain sebagai permainan holistik, contohnya bermain peran, aktivitas alam, berkebun, menyanyi, dan menari. Kelebihan dari konsep Froebel, yang pertama, mendukung perkembangan holistik anak. Kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi dan belajar melalui bermain. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus. Yang keempat, mendorong keterlibatan orang tua dan guru. Sedangkan kekurangan dari konsep Froebel itu sendiri adalah, pertama, pembelajaran cenderung tidak berpola. Kedua, membutuhkan media gift. Ketiga, guru perlu pelatihan intensif untuk memahami dan mengimplementasikan metode ini. Yang keempat, keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak belum selalu konsisten. Kegiatan yang menggunakan konsep Froebel pada lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Contohnya, melipat dan menempel, mencocokkan bentuk bangun ruang, mencocokkan bentuk bangun,
kesimpulannya, peran bermain sebagai media pembelajaran. Bermain sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Pentingnya benda-benda pendidikan untuk memahami konsep abstrak secara konkret dan mengembangkan keterampilan motorik halus anak. Yang ketiga, hubungan yang hangat antara pendidik dan anak berperan sebagai fasilitator. Hubungan yang hangat antara pendidik dan anak. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan membimbing anak dalam proses pembelajarannya. Keempat, pengembangan karakter dan nilai-nilai pendidikan anak usia dini harus menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran, dan rasa hormat. Berikut adalah contoh pelaksanaan pembelajaran harian dengan menggunakan konsep Froebel. Contoh, Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak, kelompok TKB, tema tanaman, subtopiknya tanaman hias, subtopik bunga sepatu. Tujuan pembelajaran yang pertama, anak mengenal bunga sepatu dan dapat bercerita tentang bunga sepatu. Anak sayang pada tanaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Anak dapat menghitung jumlah kelopak bunga sepatu. Anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar. Anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan awal, salam, berbaris, masuk kelas, circle time. Yang keempat, menjelaskan aturan main. Kegiatan inti ala Froebel. Densitas pertama, mengamati bunga sepatu, berdialog, dan bercerita tentang bunga sepatu. Densitas kedua, membangun taman bunga sepatu menggunakan balok kayu. Kegiatan kedua, guru menstimulasi imajinasi. Kegiatan densitas ketiga, menggambar bunga sepatu, lalu mewarnai gambar tersebut. Densitas keempat, bermain peran menjadi penjaga taman dan pengunjung. Kegiatan penutup, recalling tentang perasaan anak-anak ketika bermain. Apa respon anak-anak tentang bunga sepatu? Menunjukkan hasil karya masing-masing anak. Terakhir, merapikan alat tulis. Terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya saya haturkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.